Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, semoga Allah mengaruniakan kepada dulur-dulur dimanapun keberadaannya, terutama mendapat rahmatnya selalu. Terutama muslimin dan muslimat senantiasa dikaruniai keikhlasan dalam setiap beramal. Karena ikhlas adalah rahasia para kekasih Allah di bawah pohon kurma yang sedang menanem buahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berkumpul dalam sebuah haflah mubarakah. Rupanya saat itu beliau sedang memberikan tausiah kepada para sahabatnya berkaitan dengan hukum agama. Seorang sahabat dengan mimik serius mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, kekasih Allah, bantulah aku mengetahui perihal kebodohanku ini. Kiranya engkau dapat menjelaskan padaku, apakah yang dimaksud dengan ikhlas itu? Nabi SAW, kekasih Allah yang paling mulia, bersabda, berkaitan dengan ikhlas, aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, apakah ikhlas itu? Lalu Jibril berkata, aku bertanya kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Tuhan yang Maha Suci tentang ikhlas, apakah ikhlas itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha luas pengetahuannya, menjawab, ikhlas adalah suatu rahasia dari rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Subhanallah. Dari hadis tersebut, ya, dari hadis tersebut, ya, kita bisa bahwa rahasia ikhlas diantaranya diketahui oleh hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Karenanya untuk mengetahui rahasia ikhlas, jalannya tiada lain, kita harus menggali hikmah dari kaum arif, salafus soleh, dan para ulama kekasih Allah, ya. Apakah yang dimaksud ikhlas itu? Imam Qusairi dalam kitabnya Risalatul Qusairiyah, Risalatul Qusairiyah tadi menyebutkan bahwa ikhlas berarti menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Sikap tersebut dimaksudkan sebagai ta'aruf kepada Allah dengan mengesampingkan hal-hal yang lain dari makhluk. Jadi apakah itu berupa sifat ingin memperoleh pujian ataupun penghormatan, ya, ataupun konotasi kehendak selain takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dikatakan keikhlasan berarti menyucikan amal-amalnya, ya, perbuatannya dari campur tangan sesama makhluk, ya. Dikatakan juga keikhlasan berarti melindungi diri dari urusan individu manusia. Jadi Syekh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, keikhlasan adalah menjaga diri dari campur tangan makhluk, dan sifat sidik berarti membersihkan diri dari kesadaran akan diri sendiri. Jadi orang yang ikhlas itu tidaklah bersikap riak pamer, ya. Dan orang yang jujur tidaklah takjub pada diri sendiri. Jadi keikhlasan tidak bisa dipandang sempurna kecuali dengan cara menetapi dengan sebenar-benarnya dan bersabar untuknya. Jadi sedangkan jujur hanya dapat dipenuhi dengan cara ikhlas secara terus-menerus.
berkesinambungan. Demikian komentar Dunun Al-Misri, dari komentar Dunun Al-Misri ya. Abu Ayyub Al-Su'ari tadi, apabila mereka melihat keikhlasan itu dalam keikhlasannya ya, maka keikhlasan mereka itu masih memerlukan keikhlasan lagi ya. Dunun Al-Misri menjelaskan ada 3 tanda keikhlasan seorang hamba ya. Manakala orang yang bersangkutan memandang pujian dan celaan itu sama saja, melupakan amal ketika beramal, dan jika ia lupa akan haknya untuk memperoleh pahala di akhirat karena amal baik itu ya. Abu Usman Al-Maghribi membedakan keikhlasan dalam 2 golongan. Keikhlasan adalah keadaan di mana nafsu tidak memperoleh kesenangan. Jadi ini adalah ikhlasnya orang awam. Jadi mengenai ikhlas manusia pilihan khawas itu, keikhlasan datang kepada mereka bukan dengan perbuatan mereka sendiri, tapi amal kebaikan lahir dari mereka, tetapi mereka menyadari perbuatan-perbuatan baiknya dari Allah ya. Tidak pula peduli dengan amalnya. Itulah keikhlasan kaum pilihan al-khawas ya. Jadi Abu Bakar juga menjelaskan cacat keikhlasan dari masing-masing orang yang ikhlas adalah penglihatannya akan keikhlasannya itu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memurnikan keikhlasannya, ia akan menggugurkan keikhlasannya dengan cara tidak memandang keikhlasannya sendirinya. Dan jadilah ia sebagai orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang mukhlas. Jadi bukannya berikhlas ataupun mukhlis. Jadi tingkatan mukhlas sama mukhlis itu tinggian mukhlas, karena mukhlas itu orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sahal As-Su'ari jadi Imam Salatusari itu menjelaskan hanya orang yang ikhlas mukhlis sajalah yang mengetahui ia. Jadi Abu Sa'id juga Al-Kharas itu menegaskan riya kaum arifin lebih baik daripada ikhlasnya para murid. Dunun Al-Misri lebih lanjut jika mengatakan keikhlasan adalah apa yang dilindungi dari kerusakan musuh. Jadi Abu Usman juga mengatakan keikhlasan adalah melupakan pandangan dari makhluk melalui perhatian terus-menerus kepada sang Khalik. Jadi Hudzaifiyah Al-Marosi berkomentar itu ini. Keikhlasan itu berarti perbuatan-perbuatan si hamba adalah sama, baik lahir maupun batinnya. Jadi dikatakan keikhlasan adalah sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan dimaksudkan tulus. Jadi tulus dalam tindakan dan ucapan. Jadi dikatakan pula keikhlasan itu berarti mengikat diri sendiri pada kesadaran atau pada perbuatan baik ya. Jadi orang yang menghiasi dirinya di hadapan manusia dengan sesuatu yang bukan miliknya berarti tercampak dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fudail Diriyat juga berkata, jadi menghentikan amal-amal baik karena manusia adalah riya, dan melaksanakannya karena manusia adalah mukhlis. Dan melaksanakannya karena manusia adalah musyrik ya. Jadi ikhlas berarti Allah menyembuhkan dari 2 penyakit. Jadi ikhlas itu Allah menyembuhkan dari 2 penyakit. Al-Junaid mengatakan keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan si hamba. Bahkan malaikat pun pencatat tidak mengetahui sedikit pun mengenainya.
Jadi untuk dapat dituliskannya, setan pun tidak mengetahuinya hingga tidak dapat merusak amalnya tadi. Nafsu pun tidak menyadarinya sehingga tidak mampu mempengaruhi si hamba tadi. Jadi riwayat juga menjelaskan ikhlas dalam beramal kebaikan berarti orang yang melakukannya tidak menginginkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi dikatakan kepada Sahal bin Abdullah, apakah hal yang terberat pada diri manusia? Ia menjawab, keikhlasan dan keikhlasan. Jadi sebab diri manusia tidak bagian, jadi sebab manusia tidak punya bagian pada diri manusia. Jadi ketika ditanya tentang ikhlas, seorang sufi pernah menjawab, ikhlas berarti engkau tidak memanggil siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi salah seorang sufi menuturkan, aku menemui Sahal bin Abdullah pada hari Jumat di rumahnya sebelum sholat. Ada seekor ular di rumahnya, itu ada seekor ular. Hingga aku ragu untuk berdiri dan melangkah. Dan ia berseru, masuklah. Tidak seorang pun dapat mencapai hakikat iman jika ia masih takut pada sesuatu di bumi. Ya. Kemudian ia bertanya, apakah engkau hendak mengikuti sholat Jumat? Aku menjawab, jarak dari sini ke masjid kita jauh, perjalanan sehari semalam. Imam Sahal bin Abdullah jadi lalu menggandeng tanganku dan sesaat kemudian kami telah berada di masjid itu. Ya Allah, kami masuk ke dalam lalu sholat dan keluar. Sahal berdiri di sana melihat ke arah orang-orang banyak dan berkata, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang ikhlas amatlah sedikit dan sedikit sekali. Ya. Jadi seorang hamba pun yang ikhlas selama 40 hari kecuali akan mendapatkan sumber hikmah yang memancar dari hati pada lisannya. Yusuf bin Al-Husain jadi berkomentar, milikku yang paling berharga di atas dunia ini adalah keikhlasan. Betapa seringnya aku telah berjuang untuk membebaskan hatiku dari riya. Namun setiap kali aku berhasil, ia muncul dalam warna yang lain. Abu Sulaiman berkata, jika seorang hamba berikhlas, maka terpotonglah was-was dan riya. Abbas bin Malik juga menetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, belenggu tidak akan masuk ke dalam hati seorang muslim jika ia menetapi 3 perkara. Ikhlas beramal hanya kepada Allah, bagi Allah. Ikhlas beramal hanya bagi Allah. Memberikan nasihat yang tulus kepada penguasa dan tetap dan kumpul dengan masyarakat muslim. Ya, hadis riwayat Ahmad. Dan demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang ikhlas berupa karunia indahnya menjalankan syariat agama dengan bersih. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Quran surat Al-Zumar ayat 3. Jadi cukup di sini dulurnya. Kami akhiri, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.